Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah di antaramu ada Allah lain, dan janganlah menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat dalam pekan biasa ke-17. Pertama-tama, izinkan saya dan seluruh kru Pijar Hati Katolik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda yang merayakannya hari ini. Semoga Tuhan sumber segala berkat menganugerahi Anda kesehatan jiwa dan raga, kecukupan rezeki, dan kebahagiaan di dalam hidup ini. Dan mari kita berdoa bersama agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat kembali hidup secara normal seperti sedia kala. Umat beriman, salah satu kelemahan kita manusia adalah mudah menghakimi dan menilai seseorang hanya dari penampilan luar atau bertumpu pada masa lalu dan latar belakang keluarganya. Pandangan sempit dan langsung memberi label tertentu kepada orang lain akan membuat kita berpikiran picik dan dangkal. Kita sering tidak sadar bahwa manusia itu bertumbuh, berproses, dan bahkan mampu mengalami transformasi hidup. Mari belajar untuk tidak mau jatuh dalam mentalitas seperti orang-orang sekampung Yesus yang terlalu mudah merendahkan kualitas orang lain hanya karena masih terjebak oleh masa lalu dan latar belakang keluarga Yesus. Orang yang seperti itu akan sulit mendapatkan hal-hal baru yang mencerahkan kehidupan. Apakah kita siap menerima hal-hal baru yang berpeluang untuk merubah hidup kita ke arah lebih baik? Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sadari bahwa kita hanyalah manusia yang penuh salah dan dosa. Dan sangat-sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Maka dari itu mari kita mohon ampun. Kita bersihkan hati kita agar layak dan pantas mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya.
Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menolak Yesus, menolak rahmat. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang ditolak oleh orang dari tempat asalnya sendiri. Alasan penolakannya adalah karena mereka kecewa melihat Yesus yang keluarganya dikenal dengan baik justru mempunyai kuasa untuk menjelaskan kitab suci dan membuat mujizat. Inilah yang menjadi inti permasalahannya. Mereka kecewa karena sulit menerima kenyataan bahwa Yesus berbeda dari gambaran mereka. Bagi mereka, ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohon tidak bisa mereka kecualikan dari pribadi Yesus. Gambaran mereka tentang Yesus dan keluarganya menghalangi mereka untuk melihat dan menerima kenyataan yang Yesus tampilkan. Apa yang ditunjukkan oleh orang-orang dari tempat asal Yesus bisa jadi merupakan cerminan dari pandangan masyarakat umum. Banyak orang sering kecewa di dalam hidup karena terlalu mendewakan gambaran yang diciptakan, sehingga tidak bisa menerima kenyataan yang dialami. Orang sering terjebak dalam rumusan hidup yang dirancangnya sendiri, sehingga melihat kenyataan yang terjadi sebagai sebuah pengkhianatan. Kekecewaan yang berujung pada penolakan terhadap Yesus di tempat asalnya ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar. Yesus yang banyak melakukan mujizat di berbagai tempat justru tidak melakukannya di tempat asalnya sendiri. Ini memberi kita wawasan bahwa penolakan terhadap Yesus berarti menolak segala hal baik yang bisa diberikan olehnya. Perlakuan orang-orang dari tempat asal Yesus bisa dilihat sebagai sebuah bentuk pembunuhan karakter dan potensi. Ruang untuk berbuat baik di tempat asalnya sendiri dibenturkan dengan latar belakang sisi kemanusiaannya. Akibatnya, rahmat besar yang Yesus bawa di dalam dirinya
tidak bisa mereka alami. Dengan demikian, rahmat pembebasan tidak bisa dirasakan. Yang sakit tetap sakit, yang menderita tetap menderita, yang tersesat tetap tak terselamatkan. Bila kita sering berlaku seperti orang yang seasal dengan Yesus, semoga kisah ini membuat kita bertobat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sabdamu menuntun dan menyadarkan kami untuk melewati hari ini dengan tidak mencari hormat di tempat di mana kami berada. Ampunilah semua kesalahan kami yang membuat persembahan kami ternoda dan terlebih membuat hatimu terluka. Sebab Engkaulah juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.